Pemirsa, ratusan warga di Subang, Jawa Barat berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan vaksin COVID-19. Sebagian warga kecewa tidak mendapat vaksin meski sudah mengantri sejak pagi. Ratusan warga berdesakan dan saling dorong untuk mendapat giliran vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Ciasem, Subang, Jawa Barat. Petugas yang berada di lokasi pun kewalahan untuk menertibkan warga yang membeludak. Banyak warga kecewa tidak kebagian vaksin, padahal sudah mengantre sejak pagi. Puskesmas Ciasem hanya menyediakan 400 dosis vaksin. Sementara warga yang datang lebih dari 800 orang. Kebagian nggak? Nggak bagian. Dari pagi, padahal dari pagi banget. Dari sebelum dibuka. Nunggu berapa jam? 3 jaman, 4 jaman ada kali. 4 jam ya. Penyebabnya apa nggak kebagian katanya? Mungkin kehabisan kuota kali. Antusiasme warga mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Subang kian meningkat. Hal ini untuk memenuhi syarat penerimaan bansos, di mana warga harus memiliki sertifikat vaksin. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Kericuan saat vaksinasi COVID-19 sebelumnya juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Ribuan warga berdesakan hingga terjatuh dan nyaris pingsan. Inilah suasana vaksinasi massal yang digelar di Gor Serbaguna Pancing, Medan, Sumatera Utara 3 Agustus lalu. Ribuan warga berteriak kepada petugas agar pintu gor segera dibuka. Warga tak sabar karena telah menunggu sejak pagi dan tidak kunjung mendapat nomor antrian. Peringatan dari petugas Polsek Percut Setuan tidak diindahkan. Warga akhirnya menerobos pagar hingga terjadi desak-desakan dan saling dorong. Beberapa di antaranya bahkan terjatuh hingga nyaris pingsan. Kericuan ini terjadi akibat baiknya warga yang datang ke lokasi. Sementara stok vaksin yang disediakan oleh panitia hanya 1.000 dosis. Tapi kami umumkan sekarang untuk lebih jauhnya, untuk besok hanya Kemana sepatunya? Ya. Mana sepatu ibu? Tinggal di luar. Bijak sama orang rame-rame. Karena lari-lari tadi ya? Iya. Jam setengah 9 antri. Dari jam setengah 9? Iya. Tadi janjinya disuruh masuk jam 2 ya? Jam 2. Tahu udah mau jam setengah 3 pun belum dibuka. Makanya marah tadi ya? Iya. Bukan sekali dua kali, kerumunan justru muncul akibat vaksinasi COVID-19. Hal ini terjadi lantaran antusiasme warga tidak diimbangi dengan stok vaksin yang mencukupi. Vaksin yang awalnya diharapkan dapat membentuk kekebalan kelompok justru berisiko menimbulkan klaster baru COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, upaya percepatan vaksinasi di sejumlah daerah terkendala stok vaksin yang semakin menipis. Beberapa kepala daerah telah mengajukan penambahan stok vaksin kepada pemerintah pusat. Vaksinasi massal digelar secara masif oleh Pemkot Tangerang, Banten dengan sasaran anak usia minimal 12 tahun hingga lansia. Namun vaksinasi ini terkendala stok vaksin yang kian menipis. Pemkot Tangerang menyebut stok vaksin hingga 6 Agustus lalu tersisa 30.000 vial. Padahal dalam sehari dibutuhkan 25.000 vial. Terlebih Pemkot Tangerang akan menggelar vaksinasi dosis ketiga terhadap 10.000 tenaga kesehatan dalam waktu dekat. Dan ini sebenarnya dosisnya hanya untuk bisa paling 2 hari 3 hari karena sehari kita bisa nyuntik kemarin 25.000 ya. 25.000. Tapi kemarin kita sudah rapat dapat arahan dari Pak Menko Marves, dari Pak Menkes, ini akan terus didistribusikan supaya tercapai target sampai akhir tahun terbentuk herd immunity secara nasional. Bahkan target Di Majalengka, Jawa Barat, antusiasme masyarakat untuk divaksin juga terkendala stok vaksin yang menipis. Wakil Bupati Majalengka mengatakan pihaknya terus berupaya meminta tambahan vaksin dari pusat. Yang bisa menghambat itu adalah stok vaksin ya. Yang menjadi persoalan itu, makanya langkah kita adalah segera kita berupaya untuk mendorong vaksin ke Majalengka itu lebih cepat dan jumlahnya lebih banyak lagi. Makanya salah satu Kendala stok vaksin juga dialami Provinsi Jawa Tengah. Dari target 28 juta warga, baru 18,83% yang divaksinasi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan rendahnya capaian vaksinasi lantaran stok vaksin yang belum mencukupi. Dan khusus yang di Banyumas itu nampaknya berapa aja siap, tadi Pak Bupati sudah sampaikan. Mau kirim berapa aja habis, kirim berapa aja habis. Nah, antusiasme masyarakat inilah yang harus kita jaga. Ya, sekarang tugas saya berkomunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan, sebisa mungkin vaksinasi dilakukan akselerasi. Presiden Joko Widodo meminta agar stok vaksin tidak ditumpuk dan segera disuntikan ke masyarakat. Jokowi memerintahkan kepala daerah segera melapor jika stok vaksin telah habis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 mengancam wilayah-wilayah luar Jawa Bali. Presiden meminta jajarannya bergerak cepat untuk mencegah penularan lebih masif. Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya, terutama TNI dan Polri, untuk merespon cepat kenaikan signifikan kasus COVID-19 yang terjadi di luar Jawa dan Bali. Presiden menyoroti dalam 2 minggu terakhir, kenaikan tinggi kasus COVID-19 terjadi di 5 daerah, yaitu Kalimantan Timur, Papua, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pada 25 Juli, kenaikan kasus di luar Jawa Bali sebesar 34% dari kasus nasional. Namun per 6 Agustus, kenaikan mencapai 54% dari total kasus baru secara nasional. Respon cepat. Kebutuhan kita sekarang ini respon cepat. Karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa Bali menuju ke luar Jawa Bali. Dan selama 2 minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat. Presiden meminta mobilitas masyarakat dibatasi dan mengencangkan testing dan tracing, agar pasien positif atau suspek tidak berkeliaran dan menyebarkan virus. Sementara untuk kepala daerah, Presiden berpesan untuk menyiapkan isolasi terpusat di wilayah masing-masing dengan menggunakan fasilitas umum yang tidak terpakai. Selain itu, menurut Presiden, vaksinasi juga menjadi kunci, sehingga setiap daerah diminta untuk segera menggelar vaksinasi begitu mendapat stok vaksin. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden meminta kepala daerah dan TNI Polri bergerak cepat menyikapi kenaikan signifikan kasus COVID-19 di beberapa wilayah luar Jawa Bali. Bagaimana langkah-langkah pemerintah daerah dan apa cara yang efektif menekan penularan? Kita akan membahasnya bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah, Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur, dan epidemiolog Universitas Andalan Devriman Jafri. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Gubernur Kalimantan Timur terlebih dahulu. Pak Isran, Presiden menyoroti 5 provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi per 5 Agustus 2021 dan di posisi pertama adalah Provinsi Kalimantan Timur. Apa yang akan Anda lakukan terkait dengan apa yang disoroti oleh Presiden ini? Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Suaranya jelas nggak nih? Ya, cukup jelas. Silakan Pak Gubernur. Jadi Kalimantan Timur itu bukan hanya tinggi, tapi Kalimantan Timur itu nomor 2 prevalensinya setelah DKI. Artinya tingkat konfirmasi positifnya luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita dengan masyarakat dan seluruh komponen masyarakat termasuk Forkopimda melakukan koordinasi terus-menerus dalam bagaimana mempercepat menurunkan konfirmasi positif COVID-19 di Kalimantan Timur. Baik. Untuk di Kalimantan Timur sendiri ada berapa kabupaten kota yang masih menerapkan PPKM level 4, Pak Isran? 8, ada 8 kabupaten. Apakah memang di 8 kabupaten ini kasusnya paling tinggi di Kalimantan Timur? Ya, dia 8 itu tren dinamika kenaikannya luar biasa. Oleh sebab itu kan yang menetapkan berapa jumlah PPKM level 4 ini kan bukan daerah Kalimantan Timur. Ditetapkan oleh pemerintah pusat, oleh Satgas, oleh pemerintah RI. Jadi kita tidak menentukan sendiri. Efektif tidak?
penerapan PPKM ini untuk menekan mobilitas masyarakat? Saya menilainya bisa efektif, bisa juga tidak. Karena selama ini kita sudah lakukan semua upaya-upaya itu, ya, menerapkan protokol kesehatan, dan masyarakatnya cukup patuh gitu. Dan bahkan kalau dari segi kepatuhan terhadap protokol kesehatan, hasil evaluasi Satgas Pusat, Kaltim itu adalah yang paling tinggi, di atas 90%, bahkan sudah 100% ada beberapa kabupaten. Tapi yang kita tidak ngertinya, kok masih terjadi gitu. Apakah ini karena disebabkan oleh tracing, testingnya semakin besar? Kami tidak tahu, tapi kondisinya seperti itu. Baik. Tapi kami terus terang saja tidak mau putus asa, tidak nyerah, tapi kita terus berupaya untuk bagaimana melakukan hal-hal yang bisa dilakukan, terutama di dalam menyiapkan untuk di kabupaten, untuk di Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kutai Kartanegara sedang sekarang mempersiapkan isoter atau isolasi terpusat. Ya. Baik, dan bukan hanya Kalimantan Timur, Sumatera Barat juga menjadi satu dari 5 provinsi yang disoroti oleh Presiden Joko Widodo. Pak Mahyildi, bagaimana untuk kondisinya di Sumatera Barat sendiri? Wilayah mana saja yang kemudian saat ini bisa dikatakan dalam kondisi darurat? Iya, terima kasih. Terkait dengan bicara kami dengan Pak Presiden beberapa hari yang lalu, memang kita melaporkan kepada beliau terkait dengan peningkatan jumlah positif di Sumatera Barat. Dan maka untuk meminimalisir itu, maka sesuai dengan beberapa masukan-masukan dari para pakar-pakar di Sumatera Barat, maka kita harus mencegah dari hulunya, ya. Dan untuk itu perlu kita lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan prokes. Nah, dalam hal ini kita di Sumatera Barat sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2020 yang telah kita hasilkan, maka itu menjadi pedoman kita di setiap nagari-nagari ataupun juga kelurahan-kelurahan yang sudah terbentuk Satgas COVID-nya dan kemudian juga nagari KG-nya, maka menyiapkan salah satu di antaranya tempat isolasi, kemudian bersama dengan Bupati Wali Kota kita akan bisa mensosialisasikan, menekankan, mengawasi bagaimana kedisiplinan masyarakatnya akan bisa lebih baik lagi. Memang beberapa hari yang lalu kita dievaluasi bahwasanya ketaatan masyarakat kita di Sumatera Barat dari penurunan. Nah, mudah-mudahan dengan usaha bersama seperti kemarin Bapak Kapolda beserta dengan Forkopimda dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga sedang melakukan evaluasi untuk itu. Dan tinggal sekarang ini bagaimana kita menekankan kepada Bupati Wali Kota di Sumatera Barat dengan gerakan puskesmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan prokes. Salah satu upaya utamanya di sana. Di samping kita juga menyikapi berkaitan dengan hilirnya. Seperti kemarin Pak Presiden juga memberikan bantuan kepada kita baik obat-obatan, kemudian juga oksigen konsentrator, tambah lagi ventilator. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga akan dikirimkan untuk kita itu tambahan vaksin, karena memang vaksin yang diserahkan kepada Sumatera Barat memang jumlahnya sekarang ini sudah. Baik, penerapan PPKM di Sumatera Barat sendiri cukup efektif tidak, Pak? Sebelumnya kan ada 4 kabupaten kota di Sumatera Barat. Alhamdulillah sekarang ini yang ditetapkan oleh pusat itu tinggal satu lagi, yaitu Kota Padang. Dan alhamdulillah sekarang Kota Padang pun juga sudah cukup membaik segi penanggulangannya.
Nah, mudah-mudahan tentu kita juga potensi-potensi kabupaten-kabupaten yang lain juga tetap tinggi tentunya dan perlu antisipasi. Dan dengan dukungan diberikan oleh Pak Presiden kemarin tentu juga adalah merupakan hal yang harus kita sikapi secara lebih serius, lebih sungguh-sungguh, dan insya Allah kemarin juga kita sudah berkoordinasi juga dengan BNPB, kita juga akan melakukan gerakan kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan kemudian untuk disiplin dengan prokes. Hanya satu kota yang masih menerapkan PPKM level 4 artinya? Iya, level 4. Baik. Ya. Baik, Pak Devriman, apa yang terjadi sebenarnya migrasi COVID-19 keluar Jawa Bali? Apakah pemerintah terlalu fokus dengan penanganan di Jawa Bali sehingga kemudian beberapa provinsi di luar Jawa Bali ini justru tiba-tiba ada kenaikan kasus yang tidak terkendali? Ya, Mbak Rani, saya kira memang kita sudah memprediksi, saya kira juga epidemiolog juga sudah mengingatkan, sepertinya di luar Jawa Bali ini yang harus diantisipasi. Karena namanya manusia ya tentu semua bergerak itu. Dan kita juga memastikan bagaimanapun pembatasan yang dilakukan, juga masyarakat mencari celah ketika produktivitas sosial itu dibatasi, dan ekonomi juga seperti itu. Nah, saya kira apa yang disampaikan Pak Gubernur, baik Pak Isran dan juga Pak Buya Maheldi, seharusnya memang pemaknain angka peningkatan kasus itu bisa ada dua makna kita lihat ya. Di sisi lain kita bisa menyampaikan bahwa apakah ini kondisi mengkhawatirkan atau kebahagiaan yang kita bisa menangkap atau mendeteksi dengan cepat gitu. Nah, tentu tidak hanya bicara angka-angka saja dalam hal ini, apalagi absolut jumlah kasus, tentu juga positif rate, dan tadi juga saya sampaikan seharusnya ada data-data yang diikuti, bagaimana rasio tracingnya dan termasuk juga indeks di dalam penerapan protokol kesehatan itu. Nah, itu yang seharusnya yang bisa kita lihat gitu ketika transmisi ini meningkat, tentu bagaimana kapasitas respon dan kesiapan masyarakat. Nah, di situ yang harus kita benar-benar mengevaluasi secara komprehensif gitu Mbak. Kalau seperti yang disebutkan Pak Isran di Kalimantan Timur tadi, kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan sebenarnya sudah termasuk yang paling tinggi bahkan menurut Satgas COVID-19. Tapi kenaikan kasusnya di Kalimantan Timur juga yang paling tinggi. Apa yang salah sebenarnya? Apakah memang benar karena testing dan tracingnya cukup besar? Iya, pertama adalah kita harus mengetahui berapa persen dari jumlah kasus yang dideteksi itu bagian dari kasus yang sebelumnya. Itu kuncinya, termasuk testing rasio tadi. Terus yang kedua adalah perlu dimaknai jumlah kasus-kasus yang dilaporkan pada saat sekarang bukan berarti orang terinfeksi pada hari ini. Dan itu harus di-backcasting ke belakang. Nah, itu dipastikan bahwa bisa mengevaluasi apakah pembatasan yang dilakukan itu efektif atau tidak. Jangan digambarkan pada kondisi yang dilaporkan saat sekarang gitu. Nah, ini yang harus benar-benar komprehensif. Artinya apa? Semua satgas baik di kabupaten kota, provinsi itu benar-benar mengevaluasinya seperti itu gitu. Nah, saya tidak tahu persis ya. Artinya apa? Yang kami lihat gitu. Seharusnya indeks atau indikator di dalam prokes itu dievaluasi sama dengan persis bagaimana kita mengevaluasi positif rate. Jangan hanya bersifat ad hoc saja pada bulan ini atau 3 bulan yang lalu seperti itu. Tidak bisa. Karena juga kalau bisa juga mingguan. Ini kami sarankan kepada Satgas baik di kabupaten kota dan provinsi itu juga harus dikeluarkan evaluasinya setiap minggu. Biar kita juga paham bahwa sejauh mana kesiapan masyarakat menerapkan prokes itu. Nah, ketika nanti pemerintah pusat mencoba melonggarkan, di situ kita juga bisa siap. Jadi tidak hanya memaknai dengan peningkatan jumlah kasus saja. Bisa saja apa yang disampaikan Pak Isran itu adalah upaya kita mencepat mendeteksi, akhirnya jumlah kasus banyak. Atau memang kekhawatiran kita kasusnya tidak terkendali dari awal gitu. Baik, Pak Isran bisa langsung dijawab seperti apa sebenarnya angka positif rate untuk di Kalimantan Timur sendiri? Ya, kalau di Kalimantan Timur itu, makanya saya juga jadi aneh-aneh juga ya. Pertama kita sudah melakukan hal-hal yang namanya memperketat dan mendisiplinkan masyarakat untuk protokol kesehatan. Itu sudah dilakukan. Kami berterima kasih kepada TNI Polri yang sangat membantu, kemudian para relawan ya. Nah, 2 hari terakhir ini ada orang tokoh tidak pernah kemana-mana, dicek kemana-mana, dia sakit di rumahnya, di rumah aja dia nggak kemana-mana, tidak ada orang datang nemui segala macam.
keluarganya ada nggak yang dari keluarga sama? Bahkan itu mohon maaf aja tokoh ya, tokoh agama di Kalimantan Timur. Jadi saya beranggapan apakah ini karena cuaca ya, iklim juga. Tapi ini mohon maaf nih Pak, siapa namanya nih Pak Defriman, epidemiolog ini. Ini tidak ilmiah sih apa yang saya sampaikan, tapi faktanya seperti itu. Ada orang yang terkena, datang di dalam tidak ada kemana-mana, tidak jalan kemana-mana, tapi dia justru tenggorokannya kering, katanya batuk-batuk, dites positif. Nah jadi kita terus terang saja ini tidak ilmiah, tapi itu kenyataannya yang ada ditemukan di Kalimantan Timur. Ya, Pak Defriman mungkin bisa langsung ditanggapi. Kasus seperti itu juga kita temukan di Sumatera Barat, Pak Isran. Jadi memang itu kondisi penularan di dalam rumah terjadi karena memang salah satu, saya katakan salah satu anggota keluarga yang abai. Artinya orang yang di rumah ini yang tidak keluar dan tidak kontak dengan orang lain, tapi yang menularkan adalah anggota keluarga yang selama ini kontak dengan orang luar, dan itu tidak jujur disampaikan gitu. Nah, seharusnya ke depan kalau kita ingin mendidik masyarakat, seharusnya memastikan komitmen di dalam keluarga itu ketika mana yang mobilitasnya yang tinggi, aktivitasnya tinggi di luar rumah, itu yang seharusnya yang lebih ketat lagi prokesnya. Karena jangan sampai yang menjadi orang yang berisiko di rumah, apalagi orang tua atau nanti mungkin ada orang tua yang sakit juga komorbid. Nah inilah menjadi muara nanti kematian tadi. Karena yang membawa itu adalah anggota keluarga yang aktif dan tidak disadari seperti itu. Baik. Nah itu ya sebenarnya yang terjadi Pak Ifran. Jadi memang perlu kejujuran juga. Biasanya yang saya investigasi ketika orang sudah positif, ketika kita flashback ke belakang, dia tidak mau tidak bisa menjelaskan secara detail gitu. Bagaimana penularan, kapan dia melakukan prokes yang tidak, yang artinya yang abai dalam hal ini. Nah itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa penularan terjadi di dalam rumah itu sangat besar risikonya. Dan itu harus dipastikan bahwa masyarakat atau anggota keluarga yang mobilitasnya tinggi, aktivitasnya tinggi di luar rumah, ini yang harus kita disiplinkan, kita ingatkan, agar tidak terjadi imported cases di dalam keluarga seperti itu, Mbak Rani. Ya, artinya memang membatasi mobilitas masyarakat masih menjadi kunci untuk mencegah adanya penularan. Pak Mahyaldi, di Sumatera Barat sendiri, apa upaya yang akan dilakukan ke depannya dengan adanya sorotan dari Presiden ini untuk membatasi mobilitas masyarakat? Ya, tadi sudah kita katakan ya, di Sumatera Barat, sekarang ini dari 4 kabupaten kota, sekarang tinggal hanya Padang yang level 4, tapi kita tentu harus mengantisipasi terhadap daerah-daerah yang lain. Maka itu kita mendisiplinkan masyarakat kita yang sekarang ini terkesan mulai melemah ya terkait dengan protokol kesehatan. Nah, maka dalam hal ini tentu koordinasi dengan kabupaten kota, kemudian apalagi kita sudah punya yang namanya kongsi COVID dan kemudian ada Nagari Tagih namanya. Nah, maka ini kita perkuat dan kita sinergikan antara puskesmas dengan Nagari Tagih ini ataupun juga kongsi COVID ini sehingga di level bawah melalui Bupati Wali Kota kita harapkan bisa mendisiplinkan masyarakat. Namun demikian kita juga tentu mengantisipasi terhadap lonjakan-lonjakan yang mungkin terjadi dengan dukungan dan memperkuat di hilirnya ya rumah sakit, kemudian juga sekarang ini juga tenaga kesehatan dan yang lainnya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Isran Nur tadi, memang itu juga terjadi di Sumatera Barat, sebagaimana juga yang dibenarkan juga oleh Pak Defriman, bahwasanya di rumah itu orang yang sangat disiplin, justru itu yang berapa faktanya yang kena gitu. Dan sementara mereka juga jarang keluar. Dan itu tentu ini menjadi perlu kita kaji, perlu kita analisa secara lebih detail lagi, sehingga memang warga yang mobilitasnya tinggi, ya tentu ini lebih kita tingkatkan kesadaran mereka untuk prokes dan kesadaran dan pengawasan. Karena dalam perda kita itu juga ada sanksi-sanksi yang selama ini juga sudah dilakukan, bahkan sudah ratusan ribu di Sumatera Barat semenjak perda ini kita berlakukan, yaitu penegakan sanksi yang dilakukan
oleh Satpol PP bersama dengan jajaran TNI Polri. Ratusan ribu yang melanggar artinya Pak, yang dikenai sanksi. Baik. Ya, betul. Baik, Pak Devriman, selain membatasi mobilitas masyarakat, menyiapkan tempat isolasi, apa yang harus diperhatikan oleh para kepala daerah yang saat ini wilayahnya tengah dalam kenaikan kasus yang cukup tinggi? Apa yang harus dipersiapkan? Yang kita kerjakan hari ini, bulan ini, itu juga sama kita kerjakan pada tahun lalu, pada bulan yang sama. Gitu. Malah kita dulu artinya Pak, sense of emergency-nya masih terasa ketika PSBB diterapkan di Sumatera Barat. Ya. Tentu juga sama di tempat lain. Karena juga sekarang salah satu menjadi tantangan bagi kepala daerah adalah saya kira bicara infodemi yang tidak benar ini. Dan itu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Dan ini yang seharusnya strategi di dalam pengendalian ke depan ini juga harus dipersiapkan. Bagaimana melawan hoax ini. Nah itu juga salah satunya mempengaruhi upaya pengendalian yang dilakukan oleh di Kabupaten Kota seperti itu. Nah tentu kita melihat jangan supaya beban di hilir ini sampai berat yang kita bisa lihat sekarang di Jawa Bali itu dan juga mungkin akan menyebar di di luar Jawa Bali ini. Tentu yang di hulunya ini yang perlu dipertimbangkan agar benar-benar membuat strategi yang benar-benar matang seperti itu dan terukur. Selama ini kalau kita tanyakan sama jawabannya kita sudah lakukan tapi tidak terukur dengan baik seperti itu. Dan kalau bisa tidak hanya bicara berkalanya itu bisa kita lakukan itu pada artinya bisa setiap minggu atau 2 minggu kita menilai seperti itu. Nah ini benar-benar komprehensif. Yang dipersiapkan tentu adalah masyarakat untuk kita keluar kalau memang semuanya menginginkan bahwa produktivitas sosial dan ekonomi dan keagamaan itu ingin kita jalankan ketika pandemi ini bisa masih terus berjalan seperti itu. Baik, terakhir saya ingin update Pak Isran dulu mungkin ya, terkait dengan vaksinasi. Di beberapa daerah stok vaksin mulai menipis. Untuk update vaksinasi di Kalimantan Timur seperti apa Pak Isran? Sudah habis. Sama sekali tidak ada stok? Iya, stoknya mana sudah ada? Meminta kepada pemerintah pusat, Pak? Habis kita habiskan. Kaltim itu, sekali lagi saya katakan prevalensinya nomor 2 setelah DKI. Sekarang cakupannya untuk yang pertama baru 18%. Yang kedua 10% sampai 12% sekitar itu. Nah kita perlunya paling tidak itu 2,5 juta. Yang masih diperlukan 2,5 juta? Iya, lebih kurang 2,5 juta untuk bisa memenuhi jumlah yang diperlukan untuk mencukupi herd immunity itu. Baik, kalau di Sumatera Barat, Pak Mahyildi, bagaimana untuk stok vaksinnya? Ya, stok vaksin kita sudah menggunakan lebih kurang 1 juta ya vaksin. Dan keperluan kita sesuai dengan aturan itu 4,5 juta untuk terbentuknya herd immunity di Sumatera Barat. Maka soal itu kita juga mengajukan permintaan kepada Kementerian Kesehatan, langsung komunikasi di bawah koordinasinya Pak Menko Perekonomian beberapa hari yang lalu, dan kita minta tambah lebih kurang 1 juta lagi. Nah kemarin Pak Jokowi ketika kami langsung komunikasi dengan beliau, insya Allah dalam pekan depan ini akan dikirim ke Sumatera Barat. Karena memang minat untuk masyarakat untuk vaksin di Sumatera Barat itu sekarang ini luar biasa. Dan kemarin kami dengan suatu perbankan itu Bank Nagari juga menghadirkan ribuan masyarakat yang divaksin secara bertahap. Dan kemudian juga sebelumnya kita juga dengan organisasi sosial kemasyarakatan itu HTT HBT dan dihadiri langsung oleh Pak Kapolri. Dan alhamdulillah ini semuanya menjadikan masyarakat lebih bersemangat dan tinggal memang ketersediaan vaksin itu yang perlu jaminan. Baik, kita harapkan tentunya stok vaksin ini bisa segera disediakan bagi wilayah-wilayah yang membutuhkan. Terima kasih Pak Isranur, Pak Devriman dan Pak Mahyildi sudah bergabung bersama kami dalam dialog ini sore. Selamat sore dan sehat selalu.